Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Kali ini masih bersama dengan Sharing Pajak MNCo yang akan mengupas tentang tafsir pajak penghasilan. Kali ini melanjutkan materi yang sebelumnya yang masih ada di pasal 4 ayat 3, membahas tentang penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, ya, terkait dengan dividen, ya. Dividen yang berasal dari luar negeri ini juga bukan objek pajak, tapi nanti ada persyaratannya lagi nih, ya, lagi-lagi untuk tujuan investasi, untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita lihat ya, dividen yang berasal dari luar negeri, berarti kita punya anak perusahaan di luar negeri, kita punya share, punya saham, 10%, 15%, 30%, 60%, jadi kita punya anak di sana, ya. Dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap. Kita bukan punya anak, tapi kita punya cabang, kita punya representative office, kita punya perwakilan di luar negeri untuk beraktivitas, mencari penghasilan di sana, ya. Berarti bisa dari anak, bisa dari cabang kita di sana. Ya, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi. Penerimanya Indonesia ini, dalam negeri ini, bisa badan, bisa orang, ya. Itu mendapatkan jaminan bisa bebas pajaknya. Tapi ada syaratnya nih, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI. Harus direpatriasi, dikembalikan ke Indonesia, ya. Dan lagi-lagi dalam jangka waktu tertentu, ya. Kemudian selanjutnya, dan memenuhi syarat lagi, ya. Jadi harus dikembalikan ke Indonesia jangka waktu tertentu dan memenuhi syarat lagi. Apa syaratnya? Dividen dan penghasilan setelah pajak dari BUT itu yang diinvestasikan itu minimal harus 30% dari laba setelah pajak dari anak perusahaan kita atau dari cabang perusahaan kita. Minimal 30%. Contoh ya, ini ya, sebelah kanan ini ada contoh nih, sederhana. Laba usahanya 120. PPh di luar negeri, misalkan PPh di misalnya di Inggris misalnya ya, 20 misalnya ya. Maka laba setelah pajaknya adalah 100. Lalu diputuskan oleh pemegang sahamnya atau oleh manajemen di sana dibagi 30%. Ternyata sudah memenuhi threshold Indonesia kita ini, undang-undang pajak kita. 30% batasannya. Nah, ketika 30% itu kemudian semuanya diinvestasikan ke Indonesia, ya katakan PTA itu punya cabang di sana ya, maka atas seluruhnya ini yang diinvestasikan ke Indonesia, direpatriasi ke Indonesia, ini non-objek pajak. Seluruhnya, ya. Tetapi ketika misalnya nih yang diinvestasikan hanya 20 saja misalnya dari BUT ya, dari BUT punya cabang, ketika yang di bawah itu 20, maka yang 10 ini menjadi objek pajak. Katakan misalnya 30% dibagi, ya maka Indonesia dapat, PTA dapat 30. Tapi yang dibawa ke Indonesia cuman 10 misalnya. Maka 10 ini yang bukan objek pajak. Sementara yang 20 itu menjadi objek pajak. Ya, karena tidak diinvestasikan di Indonesia. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau yang dibagi dari sana itu kurang 30%? Nanti kita lihat pasal di bawah, ya. Oke, ini yang pertama ya. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit 30%. Atau ada dua nih pilihannya nih. Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Ini anak perusahaan, bukan cabang, yang B ya. Yang B untuk anak perusahaan, ya. Diinvestasikan di Indonesia sebelum DJP menerbitkan SKP atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi kita harus baca nih pasal 18 ayat 2 itu isinya apa. Ternyata pasal 18 ayat 2 itu bunyinya begini. Menteri Keuangan berwenang, ya, menetapkan saat diperolehnya dividen.
Ya, jadi faktanya dividen belum diterima nih, bahkan belum diumumkan dividennya. Tetapi pasal 18 ayat 2 ini mengatur kalau ada wajib pajak dalam negeri, secara sendiri dia punya saham minimal 50%, atau dia bersama-sama dengan WP dalam negeri lainnya yang totalnya menjadi minimal 50%, maka berlaku aturan begitu anak perusahaan luar negeri mengumumkan labanya, langsung saat itu kita harus mengakui sebagai pendapatan tambahan yang menjadi objek pajak di Indonesia, walaupun dividennya belum diterima. Ya. Nah, ini ceritanya adalah akan dibebaskan dari pengenaan pajak kalau dividennya dibagi sebelum DJP memeriksa dan menetapkan secara jabatan saat diperolehnya dividen itu. Ya, nanti kita contohkan di bagian nomor 6 ya, nomor angka 6 ya. Jadi intinya adalah akan bebas pajak kalau dividen dibagi duluan nih pokoknya, sebelum ada SKP. Maka dia bebas. Berapapun nilainya ya, nggak ada batasan 30%. Karena pemilikan dia 50% minimal ya. Oke, berikutnya angka 3. Dividen yang berasal dari luar negeri, bagaimana angka 2 tadi, adalah merupakan dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Perusahaan terbuka di sana, anak perusahaan kita, ya. Ini juga berlaku, bukan objek pajak kalau dividen diinvestasikan ke Indonesia, ya. Dengan syarat tadi ya, yang angka 2. Kemudian, dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa. Di perusahaan tertutup. Ya, intinya apa? Angka 3 ini untuk memberikan kepastian hukum bahwa semua dividen, baik itu dari perusahaan terbuka maupun yang tertutup, itu mendapatkan fasilitas atau jaminan bukan objek pajak kalau terpenuhi syarat minimal 30% tadi. Ya. Sekarang angka 4 ya. Lalu kita lihat contohnya. Angka 4. Dalam hal dividen sebagaimana pada angka 3 huruf B, berarti ini untuk anak perusahaan yang tertutup, ya, perusahaan tertutup. Dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri diinvestasikan di Indonesia kurang dari 30%. Kalau kurang bagaimana? Nah, nanti ada perlakuannya nih. Atas kekurangannya itu jadi objek pajak. Berapa yang jadi objek pajak? Sebesar share kita di sana berapa persen? Ya, kita lanjutkan. Kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2A berlaku aturan seperti ini. Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan. Misal dibagi 20%, ya. Kita punya share 50% misalnya. 10 masuk ke Indonesia, diinvestasikan. Ya, maka itu bukan objek pajak. Ya, walaupun yang dibagi totalnya kurang dari 30%. Atas yang diinvestasikan itu tetap bukan merupakan objek pajak, ya. Lalu yang kedua, atas selisih 30% yang seharusnya 30% itu threshold-nya, batasannya. Kalau dia bagi cuma 20%, berarti ada 10% yang tidak memenuhi threshold, tidak memenuhi batasan. Nah, maka kita yang wajib pajak dalam negeri ikut menanggung di situ. Senilai saham kita berapa? Katakan saham kita 50%. 50% dari 10 tadi itu harus menjadi objek pajak. Ya. Nanti kita contohkan dengan skema biar lebih mudah, ya. Ini dikenai pajak penghasilan atas selisih kurangnya tadi. Dan sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan di Indonesia, serta atas selisihnya tidak dikenai pajak penghasilan. Jadi atas laba setelah pajak di sana yang tidak dibagikan itu juga bukan objek pajak, ya, karena belum dibagikan, ya. Oke, sekarang kita lihat skemanya. Nah, ini contoh ya. Contohnya adalah untuk BUT ya, BUT yang 100% itu milik kita semuanya. Di cabang kita di luar negeri. Jadi kinerjanya adalah laba 120, PPh-nya 20. Laba setelah pajak 100. Nah, ini contoh yang kita bagi di bawah 30%, 20%.
Lalu yang 20 ini diinvestasikan ke Indonesia. Maka atas 20 ini bukan objek pajak. Atas yang diinvestasikan di Indonesia. Tetapi harus kita ingat nih, kita ada threshold 30%. Nah, ternyata cabang kita bukan anak ya. Cabang kita di luar negeri itu membaginya cuma 20%. Maka ada kekurangan nih. 10%. Nah, atas 10% yang kurang ini kemudian akan dikenai pajak di Indonesia nih. Sebesar berapa? Sebesar share kita berapa? Kalau dia cabang kita, share kita ya 100%. Maka atas 10-nya ini menjadi objek pajak. Nah, di SPT kita nanti akan ada koreksi negatif ya 20, koreksi negatif ya. Bukan objek pajak, lalu ada koreksi positif 10, menambah penghasilan kita. Ini kalau ceritanya dia pembagiannya di luar negeri itu tidak mencapai 30% ya. Lalu kita lanjutkan nih, kalau share kita di bawah 100% nih. Kalau BOT kan kita semua yang punya nih ya. Nah, misalnya nih kita punya ABC Limited. Kita punya anak perusahaan di sana, share kita 70%. Ya, ini 70% nih share. Ya. Lalu ini kinerja laba ruginya, labanya 120, PPh-nya 20 misalnya. Laba setelah pajak 100 dibaginya 30%, semua dibagi. Nah, berarti PTA Indonesia mendapatkan porsi 70% dari yang dibagi 30, dapatnya 21. Kalau semuanya diinvestasikan ke Indonesia, maka 21 ini kesemuanya merupakan penghasilan yang non-objek. Objeknya tidak ada nih. Karena 21 seluruhnya dia investasikan di Indonesia dan laba anak perusahaan kita minimal 30% dibagikan ya, memenuhi threshold ya. Tapi kalau yang dibagi anak perusahaan kita ternyata hanya 20%. Ya, 20 nih yang dibagi. Indonesia berapa share-nya? Karena 20% yang dibagi 20 ya nilainya, Indonesia punya saham 70%, maka yang dikembalikan ke Indonesia 14. Nah, kemudian ada 10 ini, 10% yang kurang dari batasan, kurang dari threshold-nya. Maka atas 10 ini kena hukuman ya, tanda petik kena hukuman menjadi objek pajak. Sebesar berapa objek pajaknya? Sebesar nilai selisih yang 10 tadi dikalikan dengan share kita di sana 70%. Maka kita akan ada koreksi negatif 14, bukan objek pajak. Lalu ada koreksi positif 7, sebesar yang di bawah threshold selisihnya dikali dengan share-nya 70%. Ya, ini kejadian kalau share kita di anak perusahaan kita kurang dari 100%. Ya, ada contoh kalau dividen yang dibagi 30%, ya, yang dibagi kurang dari 30%. Ini contohnya, ya. Lalu misalnya nih yang kedua nih, ada yang tersisa di luar negeri, tidak diinvestasikan misalnya. Dibagi misalkan 20%, ya, 20% nih. Berarti Indonesia mendapatkan berapa nih? 70% kali 20. 14 kita dapat nih. PTA dapat 14 ya. Tapi ternyata yang diinvestasikan di Indonesia hanya 10 saja. Kalau contoh yang tadi 14-nya semuanya diinvestasikan, itu semuanya bukan objek, yang 14 itu. Tapi yang di sini ceritanya dari 14 hak kita, haknya PTA, itu hanya 10 yang dibawa ke Indonesia. Yang 4 disimpan di rekening di luar negeri misalnya. Maka yang 10 ini jaminannya adalah bukan objek pajak. Tapi yang tertinggal di sana, 4 ini jadi objek pajak. Ditambah dengan ya pembagian dividen yang tidak mencapai threshold. Apa? 10 ini. Dari 10 ini share kita 70%. Nah, koreksi positif kita adalah 11 di SPT kita. Koreksi negatifnya 10, koreksi negatifnya 11. Ya, maka angka ini harus menunjukkan angka 21 totalnya. Ya. 30% ya, minimal 30% kali 70% share kita. Ini juga 21, ini 21,
ini juga 21 angkanya. Ya, jadi untuk menguji perhitungan kita benar apa tidak, maka ya angka non objek ditambah dengan objek, totalnya harus sama dengan share kita. Ya, share kita dikalikan dengan dividen yang dibagikan. Ini share kita 70%, yang dibagikan 30. Totalnya 20. Ya. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Nanti kita lanjutkan lagi di materi dividen yang terakhir ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.